Sekarang kita akan mulai pelajaran hari ini. Selamat pagi semuanya. Selamat Pagi, pagi. Bu. Pagi. Oke, pagi. Nah, pagi ini kita akan berbicara tentang pelajaran ekonomi. Nah, kalau kemarin kita sudah lembaga keuangan perbankan. Yang pertama, kita akan awali dulu kegiatan ini dengan berdoa. Mohon yang bertugas untuk doa dipersilahkan. Selamat pagi, teman-teman. Mari kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra, Sekarang sekarang dan selalu sepanjang dan segala selamanya abad. segala Amin. abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk Mauren yang sudah memimpin doa. Bagaimana hari ini semuanya sehat? Sehat? Sehat. Sehat, Bu. Oke, sehat. Baik, semuanya sehat ya. San Hugo, sehat? Sehat, Bu. Oke, baik. Ada yang tidak masuk hari ini? Maka baiklah, saya akan memulai kegiatan hari ini. Silahkan dilihat. Saya akan share screen untuk PPT. Sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan belajar tentang lembaga keuangan. Nah, setiap pelajaran itu pasti ada ini ya, tujuannya. Kenapa sih kita harus belajar lembaga keuangan? Nah, tujuan pembelajaran hari ini dengan pendekatan saintifik dan modelnya problem based learning, siswa mampu mendeskripsikan lembaga keuangan. Apa sih lembaga keuangan? Gitu. Menjelaskan pengertian perbankan beserta peranannya dalam perekonomian. Nanti bisa mengidentifikasi perbedaan jenis bank menurut fungsi dan kepemilikan. Wah, Bank BRI itu masuk bank apa ya? Nah, dan mempresentasikan mapping produk bank dan manfaatnya dengan bertanggung jawab dan disiplin. Baik. Mapping atau peta konsep itu seperti ini. Nanti kamu akan membuat seperti ini, tetapi nanti dijelaskan. Misalnya, pengertian bank apa, jenis banknya apa, fungsinya apa, produknya apa. Tapi sebelumnya, nanti akan Ibu beri post test. Sebenarnya ngerti nggak sih bank ini seperti apa? Nah, itu post test awal nanti akan saya kirimkan dengan Google Form. Nanti akan saya kirimkan lewat WA saja. Baik. Sudah? Dari video tersebut, Mbak, bank itu seperti apa toh? Menurut ini tadi, menurut video tadi. Ada yang mau menjawab? Menurutmu bank itu apa, Ana? Dibuka dulu mute-nya. Tempat orang buat nyimpen dananya masing-masing. Oke. Tempat untuk ya, terus? Dengan aman dan bisa dipercaya. Oke, tempat untuk menyimpan dana masing-masing yang aman dan bisa dipercaya. Ada lagi yang mau menambahkan? Tempat untuk meminjam dana, Bu. Oke, Sanhuku. Tempat untuk meminjam dana. Oke, baik. Berarti ada menyimpan, ada meminjam. Oke. Apa sih keuntungannya? Ada nggak keuntungannya? Yuk, ditambahi. Mauren mungkin? Keuntungannya semua dana yang kita simpan di bank itu pasti akan terjamin, jadinya tersimpan dengan aman. Dari 100.000 menjadi dapat bunga.
Oke, bunga ya, ada bunganya. Nah, baik. Ada bunganya. Nah, maka bank adalah, terus yang kedua, berdasarkan jenis kegiatannya, ada namanya bank sentral. Bank sentral itu cuma satu. Nanti jangan sampai, oh BRI masuk dalam bank sentral. Enggak. Bank sentral itu merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatur kestabilan badan keuangan. Oke. Di mana itu bank sentral? Bank Indonesia, Bu. Oke. Bank Indonesia. Jadi bank sentral yang punya kewajiban mengatur stabilitas keuangan bank-bank yang lain itu adalah bank sentral. Namanya bank umum. Bank umum ini melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, berdasarkan prinsip memberikan layanan. Nah, bank umum inilah nanti yang akan kita bahas. Bank apa saja sih bank umum? Nah, ini adalah jenis bank berdasarkan kepemilikan. Ada bank persero, ada bank swasta, ada bank pembangunan, ada bank campuran, sama bank asin. Nah, bank persero ini keseluruhan atau sebagian besar sahamnya itu milik pemerintah. Jadi, amannya di mana ya? Bank Mandiri, Bank BRI, BNI, dan BTN. Ini sebenarnya kumpulan dari beberapa bank yang sudah dilikuidasi. Nah, kalau kamu ingat, kita pernah, udah lahir belum ya? Tahun 98 udah lahir belum? Oke. Baik. Indonesia pernah mengalami krisis di tahun 98. Sehingga banyak bank yang harus dilikuidasi atau dibekukan. Nah, maka ada beberapa bank yang berdiri nanti akan menjadi bank pemerintah. Nah, contohnya ini, Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN. BCA masuk mana ya akhirnya ya? Ayo, siapa tahu? BCA. Bank swasta atau bank persero? Ayo, Octavianus, BCA masuk mana? Bank swasta kayaknya. Betul, terima kasih jawabannya. Bank swasta ya. Baik. Bank pembangunan daerah. Ada yang tinggal di Jakarta ini? Tidak ada. Nah, Sivanya tinggal di mana? Saya di Klaten, Bu. Klaten. Bank daerahnya Klaten apa? Bank Mandiri itu termasuk nggak, Bu? Enggak. Bank daerah itu contoh kalau di sini Bank Jateng. Dari materi ini, saya akan buat ini ya, break room-nya ya. Nanti kita masuk ke room masing-masing. Halo, kelompok 1. Kelompok 1. Ya, Bu. Ya, Bu. Dengar ya, yuk hidupkan semua sound-nya. Saya ini sedang masuk di kelompok 1 ya. Ada Devon, San Hugo, Mauren, Valentinus Teguh, dan Kristabel. Silahkan kalian bicarakan dalam satu kelompok ini untuk membuat peta konsep. Nanti salah satu mempresentasikan pakai. Terus di WA nanti saya akan kirimkan soal yang dari artikel. Itu nanti menjawab. Nanti dikirimkan lewat WA saja kalau itu. Oke. Yang untuk poin hari ini adalah kita bisa menjawab soal mempresentasikan peta konsep tadi. Halo kelompok 2, bisa dengar suara saya? Bisa, Bu. Hidupkan semua speakernya. Baik. Untuk tugas hari ini, saya ini sedang masuk di kelompok 2 ya. Saya minta tolong nanti
Dorothea atau Sivanya yang akan memimpin. Hari ini goal kita adalah bisa membuat peta konsep untuk bank. Kembali ke grup besar ya, sudah selesai ya? Oke. Iya, Bu. Oke, Bu. Baik, terima kasih. Silahkan buka wajah semua. Sekarang kita akan mempresentasikan. Yuk, buka wajahnya semua. Baik. Baik. Nah, itu tadi adalah fasilitas Zoom. Namanya breakout room, di mana tempat untuk kita bisa diskusi per kelompok. Baik. Ada kelompok 1 dan kelompok 2. Pilih kelompok 1. Bentar ya, Bu. Oke. Jenis-jenis bank berdasarkan kepemilikannya. Dimulai dari Yang keempat, bank campuran, yaitu bank yang saham atau modal itu yang punya swasta, nasional Indonesia dan asing. Kameranya, Mbak. Oke. Baik. Terima kasih kelompok 1. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Dan melanjutkan kelompok 2. Selanjutnya ada Bank Perkreditan Rakyat. Tujuannya untuk melayani para masyarakat, terutama masyarakat yang berada dalam wilayah terpencil yang wilayahnya belum bisa terjangkau secara maksimal oleh bank umum. Jenisnya adalah Bank Kredit Desa atau disebut juga BKD. Lalu ada Bukan Badan Kredit Desa dan LKPD. Baik. Ada lagi? Masih ada lagi? Bank umum. Oke. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Baik. Yang lain? Sudah? Sudah? Baik. Terima kasih kelompok 2. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 2, terima kasih. Oke. Baik. Setelah semua presentasi, nah, dalam presentasi ini kita itu belajar mengemukakan pendapat. Jadi karena kita sudah dikasih ruang diskusi masing-masing, ke depannya kita harus lebih semangat lagi dalam arti, oh ya sudah, ini sudah ada ruang diskusi, terus saya mengeluarkan pendapat. Jadi jangan pasif. Terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Silahkan dilihat. Saya ada 1 soal HOTS. Nah, soal HOTS ini kita akan lihat bersama-sama. Silahkan. Terlihat? Halo? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Oke, baik. Ini namanya LKPD. Namanya Lembar Kerja Peserta Didik. Ini anggaran kita adalah seperti ini. Nah, ini ada soal, kita masuk dalam soal HOTS karena ini merupakan kegiatan kita sehari-hari. Baik. Yang pertama, saya akan ambil yang nomor 3 saja. Nah, ini enggak dari artikel di atas dia menjelaskan ATM. Siapa yang tidak kenal ATM? Oke, semua kenal ATM. Menurut kalian, keuntungan ATM itu apa sih? Yuk, angkat tangan. 1, langsung buka speaker, terus. Saya, Bu. Oke, siap. Mempercepat proses pengambilan atau memasukkan uang. Oke. Mempercepat proses pengambilan atau memasukkan uang dari bank. Di dalam ATM itu ada fitur apa aja? Bisa ngapain aja? Ataukah hanya ambil dan nabung? Transfer. Oke, bisa mengirim uang lewat ATM. 3, ada apa lagi? Listriknya mati.
nggak ada token. Bisa untuk bayar listrik. Oke, apalagi tagihan yang dibayar selain listrik? Apa? Ada bisa bayar Pajak. ada bisa bayar angsuran, bisa bayar sekolah, betul? Bisa bayar sekolah. Nah, itu semua keuntungan dari atau ini dari ATM. Baik. Saya akan stop screen. Nah, baik, kita sudah akan mengakhiri untuk pertemuan kita kali ini, tapi sebelum diakhiri dan kalian nanti akan mengerjakan post test bersama. Satu, apa sih yang kita dapat dari pelajaran hari ini? Ana, apa yang didapat dari pelajaran hari ini? Bisa lebih mengerti tentang bank dan Baik. jenis-jenisnya. Oke. Terus, Mauren? Kita tahu keuntungan bank, terus kepemilikan jenis-jenis bank berdasarkan kepemilikannya itu ada. Baik. Kita akan merefleksikan untuk pembelajaran hari ini. Oke. Bagaimana kita menerapkan keuntungan-keuntungan bank dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana lagi, apakah hanya bank yang ada di kehidupan kita sehari-hari atau ada lembaga lainnya selain bank? Oke. Baik, refleksi ini kita akan pakai untuk pertemuan selanjutnya. Sebelum kita tutup dengan doa, kita akan hari ini kita sudah berterima kasih sekali kalian sudah berkumpul di sini meluangkan waktu. Semoga dalam keadaan pandemi ini kita selalu sehat-sehat saja ya, sehat-sehat saja. Terus untuk pembelajaran minggu depan kita akan mulai dengan kegiatan non-bank. Terus kita akan akhiri dengan berdoa. Baik, silahkan siapa yang akan mimpin doa. Ya, mari teman-teman kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Guna bagi kami semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima